Alhamdulillah baik. Sehat ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pagi sudah aktivitas ya? Nah, sampai zuhur ya? Udah makan siang? Sudah. Enaknya ngapain? Tidur. Enaknya belajar ya? Sambil ngopi ya? Oke, saya cek apakah ngantuk atau enggak. Boleh lihat tangan kanan saya, kelihatan? Lihat aja, lihat. Kelihatan ya? Jari-jarinya kelihatan ya? Oke, kita cek sejauh mana ibu dan bapak itu segar atau enggak. Udah ngopi atau belum? Siap, fokus. Saya bertanya sesuatu, tolong jawab dengan cepat dan kompak. Spontan saja, sekeras-kerasnya. Siang-siang kita buktikan bahwa siang bukan masalah ketika kita mau belajar. Fokus sama-sama. Berapa banyak jumlah jari di tangan kanan saya? Berapa banyak jumlah jari di tangan kanan saya? Yang betul adalah 5. Oh iya, Pertanyaannya apa? Berapa banyak jumlah jari tangan saya. di tangan kanan saya? Untuk memastikan jari tangan kanan saya itu ada 5, di awal saya minta tolong lihat tangan kanan saya dulu. Saya pastikan 5 dulu supaya nggak salah. Masalahnya adalah ketika saya bertanya berapa, 2, berapa, 4, udah kompak, keras, salah lagi. Habis itu gak nyadar lagi. Tapi gak apa-apa, ibu dan bapak semuanya. Gagal dalam sebuah belajar itu adalah sebuah proses. Selama kita tidak menyerah dan terus mau memperbaiki diri kita, tidak ada kata yang namanya kegagalan. Oke ya, siap ya. Berikutnya, boleh angkat tangan kanan dua-duanya. Satu aja, satu-satu. Kalau dua nanti. Baik. Tangan kanan angkat aja kan. Putar pelan-pelan. Perhatikan tangan kanan saya. Fokus pelan, cepat. Ikuti instruksi saya. Pegang dagu. Mana dagunya? Ternyata 80% dagunya pindah ke jidat ya. Pegang dagu. Oh dagu, ada yang nyadar. Oh iya dagu di bawah. Pegang dagu, lihat. Emang ada yang salah? Kamu aman nyadar juga. Ada yang dari awal sampai akhir orang lain udah nyadar, dia gak nyadar. Tapi gak apa-apa, semuanya adalah sebuah proses. Kenapa sekitar 80% dagunya pindah ke jidat? Pusing. Padahal saya ngomongnya pegang dagu kan? Tapi kenapa malah pegang jidat? Karena saya ngomongnya pegang dagu, tapi yang saya lakukan adalah pegang jidat. Itu yang namanya kekuatan, keteladanan, kekuatan aksi nyata. Jadi murid-murid kita akan patuh dan nurut kepada kita, bukan hanya sekedar omongan, tapi yang paling penting adalah keteladanan yang kita berikan kepada mereka. Betul? Betul ya? Nah, belajar yang rajin. Kira-kira gurunya rajin belajar gak? Itu kan pertanyaannya kan? Kira-kira RPP yang ditugaskan kepada Bapak dan Ibu saat buat RPP atau modul ajar yang ada di kepalanya karena diminta oleh kepala sekolah atau sedang menyiapkan bahan ajar dengan sebaik-baiknya? Diminta. Jujur dong jawab. Nih, akhirnya apa? Karena diminta berarti secara administratif kan? Karena secara administratif cari aja contoh, dikumpulkan. Kadang-kadang suka lupa nama sekolahnya belum diganti. Enggak ya? Oke, ibu dan bapak semuanya kita lanjut. Kita lihat mulai dari sini. Kemarin saya ngisi di kepala-kepala sekolahnya. Gitu ya? Sekarang guru-gurunya ya. Tentu perwakilan kan? Ya sebelum guru-gurunya kepala sekolahnya. Tadi pagi saya ngisi kepala-kepala sekolah penggerak angkatan 1 DKI Jakarta, itu Jakarta Selatan sampai jam 12. Langsung lari ke sini ya. Kita sama-sama belajar. Kira-kira apa nih? Gambar apa nih? Nenek-nenek atau wanita muda? Wanita muda. Yang jawab nenek-nenek ajukan tangan. Mana? Benar juga. Yang jawab wanita muda? Benar juga ya. Yang jawab dua-duanya? Cantik. Oke. Berarti yang jawab nenek-nenek betul ya? Betul. Yang jawab wanita muda betul ya? Yang salah adalah yang tidak menjawab. Betul ya? Ketika kita ngajar, mau kayak apapun gitu, yang penting kita belajar dan mencoba. Masalah salah itu urusan nanti. Yang penting kita mencoba dulu. Kenapa? Karena kesempurnaan seiring dengan proses yang kita jalani kan. Betul nggak? Ada nggak di sini yang belum nikah? Ada, banyak. Dari wajah-wajahnya kayaknya nggak ada. Belum menikah lagi.
Nih, bagi yang belum menikah, generasi Z nih yang ada di sini, ketika ingin punya pasangan, mencari yang sempurna sampai tua nggak bakalan nikah-nikah. Kenapa? Nggak ada manusia yang sempurna. Betul kan? Betul ya? Nih, artinya apa? Semuanya berproses kan? Oke, yang jawab nenek-nenek betul, yang jawab wanita muda betul. Nenek-nenek ketika apa? Ketika dibalik ya? Wanita muda ketika apa? Dibalik. Ketika dibalik kan? Dibalik jadi apa? Jadi muda kan? Berarti rahasia awet muda itu dibalik. Berarti kalau ingin awet muda, sering-seringlah dibalik. Yang dibalik bukan orangnya, bukan umurnya, tapi cara berpikir dan semangat belajar kita. Oke, karena tua atau muda nggak ada urusan dengan umur. Urusannya adalah semangat nggak menjalani kehidupan. Gitu kan? Walaupun udah rentan nenek-nenek, kalau kita semangat belajar, selama itulah kita masih hidup, masih muda kita masih hidup. Oke ya, berikutnya tadi saya sedikit dikenalkan, nama saya Ustaz Sutisna. Ini ya, kalau Sutisna tahu dari mana ya? Nah, saya tinggal di Kota Bogor. Jadi saya berangkat dari sekitar jam 5 dari Bogor itu ya. Terus sampai sini jam berapa tadi? Sempat nyasar ke pasar sebelah sana tuh. Kena macet ya, udah masalah gitu ya. Akhirnya telat ke sini. Gak apa-apa, semuanya berproses. Ya, saya alhamdulillah di Kurikulum Merdeka belajar bersama lah dengan Sekolah Penggerak Angkatan 1, bahkan Angkatan 2, Angkatan 3. Ini aktivitas saya saat ini gitu ya. Saya motivator juga, narasumber juga gitu ya. Kemudian Bapak semuanya, maka kalau ingin ngintip-ngintip sukses gitu ya, maka di IG saya kita bisa saling share, bertanya di IG, di DM dan seterusnya. Kalau Facebook kayaknya udah full ya. Kalau Facebook kayaknya udah full. Oke, ini aktivitas saya mungkin ujungnya tuh gelarnya apa? SP ya. SP apa? Kurikulum Merdeka. Sudahkah belajar kurikulum Merdeka? Sudah. Sudahkah praktek kurikulum Merdeka? Sudah. Sekarang kita refleksikan dulu di awal. Ibu dan Bapak kan sudah memang mempraktekkan sekarang semuanya kurikulum Merdeka kan? Ketika sudah mempraktekkan saat ini, kira-kira pemahaman Ibu dan Bapak di nomor berapa? Posisi dan emosi menentukan siapa Ibu dan Bapak tentang kurikulum Merdeka itu. Hitungan 3 sudah ada harus jawabannya. Kira-kira nomor berapa nih? Yang nggak boleh dijawab adalah nomor 16. Itu belum apa-apa udah frustasi gitu. Hitungan 3 sudah ada jawaban. Saya pilih secara acak nanti. 1, 2, 3. Nomor berapa, Bu? 10-11. Kenapa, Bu? Saling dengan teman sejawat, saling sharing. Oh, butuh saling-saling dengan teman sejawat. Oke. Pak, nomor berapa, Pak? Nomor 7, Pak. Kenapa? Masih butuh belajar, Pak. Masih betul belajar. Oke. Bu, nomor berapa, Bu? Kelihatan ya? Nomor 2. Kenapa, Bu? Saling mendukung, saling menopang. Saling mendukung dan saling menopang. Gak apa-apa di posisi apapun ya. Oke, siap ya. Jadi udah, sekarang posisikan Ibu dan Bapak di angka berapa? Habis acara ini kita harus ada peningkatan. 1 bulan ke depan harus ada peningkatan. Minimal itu nanti di angka 9 atau 10, 11, 15 walaupun masih takut-takut, 12 di atas tapi masih bingung. Jadi saya percaya semakin Bapak dan Ibu tahu tentang kurikulum Merdeka akan semakin bingung gitu. Betul ya? Ikut BIMTEX ini, ikut webinar ini jadi bingung saya gitu ya. Tapi gak apa-apa, bingung itu adalah sebuah proses. Oke, Ibu dan Bapak, kita akan mulai dari sini. Ada kertas, silakan ada. Oke, ada ya depannya. Oke, boleh di ke satu baris saja berarti, satu baris ke samping, satu baris ke samping. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, pokoknya satu baris satu kelompok. Baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3 sampai ke belakang. Satu baris cukup 3 kertas. Satu baris 3 kertas. Satu baris 3 kertas cukup nggak? Cukup ya? Ini masih banyak kok. Nih, ini. Oke ya. Yang nomor 1, tolong Bu, Pak, yang pegang kertas yang nomor 1 kertas itu, tolong gambar di tengah kertas tersebut. Gambar tersebut sederhana saja. Bisa berupa huruf, gitu kan? Bisa berupa angka, bisa berupa bentuk. Kalau bentuk lingkaran segitiga, silakan salah satu di antara sekian banyak itu. Hitungan 3 sudah ada gambar. Mau angka boleh, mau huruf boleh, yang penting 1. Udah? Oke, udah? 1, 2, 3 udah lingkaran? Oke, udah. Udah Pak? Oke, sekarang kertas tersebut tolong digeser ke sampingnya, dan yang sampingnya tolong melanjutkan. Pokoknya dilanjutkan gambar tadi, bukan buat gambar tadi baru ya, tapi melanjutkan gambar yang sudah dibuat.
Hitungan 10 udah selesai ke ujung. 1, segera digeser. Lanjutkan, dijadikan apa? 2, pokoknya dilanjutkan, dijadikan apa? 3, pokoknya dilanjutkan, dijadikan apa? 4, silakan dilanjutkan, dijadikan apa? 4, terus 5, dilanjutkan, dijadikan apa? 5, silakan. 6, silakan dilanjutkan, dijadikan apa? 6, silakan. 7, silakan dilanjutkan, dijadikan apa? 7, silakan. 8, silakan dilanjutkan, dijadikan apa? 8, silakan. 9, silakan dijadikan apa? 10. Tolong di ujung dilihat jadi apakah? Oke, siap ya, macam-macam ya. Ini jadi apa nih? Ini jadi ayam yang jatuh cinta gitu ya. Ayamnya sedang berduaan lope-lope. Ini jadi orang. Oke, sekarang gini. Tolong yang tadi tolong dipegang yang paling ujung. Sekarang yang paling ujung di sini ambil kertas baru. Kertas baru, pegang kertas baru yang paling ujung, sama buat gambar yang baru tadi, buat gambar lagi, buat gambar salah satu, bebas aja mau apapun. Untuk paling ujung tadi, oke, hitungan 3 sudah ada, 1, 2, 3, udah, jangan dulu digeser dan jangan dulu dilanjutkan, pegang dulu, belum ada instruksi, jangan dulu. Pegang dulu. Oke, sekarang dipindah tapi jangan dulu digambar. Pindah dulu, tapi jangan dulu digambar. Pindah dulu, jangan dulu digambar. Oke, nanti silakan lanjutkan. Cuma nanti ujungnya gimana caranya jadi sebuah rumah. Jangan berpikir nggak bisa. Silakan lanjutin jadikan rumah. Nggak boleh pulang dari awal. Lanjutin yang ada. Pokoknya apapun bentuknya jadikan rumah. Nggak ada alasan. Jadikan rumah. Nomor 5 udah? Lagi. Nomor 5, semua kelompok dimulai dari nomor 5 kita akan gambar rumah ini. Oke ya? Kita akan gambar rumah ini. Berarti semua kelompok targetnya jadi rumah ini. Nanti dalam prakteknya mau digeser ke kanan dulu silakan, ke kiri dulu silakan. Selama udah mentok balik lagi, udah mentok balik lagi, gitu aja kan? Oke, yang penting semuanya punya kontribusi menjadikan rumah itu dalam kertasnya. Oke. Bebas. Pokoknya gambar yang belum digambar oleh temennya kan? Oke, siap, mulai dari sekarang. Hitungan 15 sudah beres. 1, silakan lanjutkan. 2, silakan. Kira-kira mana yang paling mudah? Hah? 1, 2, atau 3? Kenapa 3 lebih mudah? Hah? Karena sebelum kita melakukan jelas dulu kita mau kemana kan? Betul nggak? Sebelum kita action jelas dulu apa yang harus kita perbuat. Betul ya? Betul ya? Ternyata apa yang kita lakukan dengan tujuan yang jelas dan detail itu mempermudah kita dalam prosesnya. Betul nggak? Makanya Ibu dan Bapak di kurikulum Merdeka itu penting banget berawal dari apa? Tujuan pembelajaran kan? CP, TP, ATP. Di dalam ATP itu ada tujuan pembelajaran. Masing-masing tujuan pembelajaran kita ambil, kita jadikan modul ajar kan? Betul ya? Dan rumah ini sebetulnya ini adalah modul ajar sebelum kita ngajar. Modul ajar itu apa? Komponen modul ajar itu minimal 3 kan? Pertama apa? Tujuan. Yang kedua langkah-langkah. Yang ketiga asesmen kan? Kalau udah jelas tujuannya apa, langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu apa, asesmennya itu apa, berarti modul ajarnya sudah detail dan kita paham banget kan? Ternyata sesuatu yang kita rancang dengan detail di awal sebelum kita mengajar itu memudahkan dalam proses belajar mengajar. Betul nggak? Dibandingkan dengan guru masuk ke kelas baru mikir hari ini saya ngajar apa. Nah kemarin kita sampai mana? Kemana aja bohong gitu kan? Kemana aja Pak? Artinya apa? Kenapa Ibu dan Bapak harus buat modul ajar dan RPP? Tujuan utamanya adalah Bapak Ibu guru sebelum belajar tolong siapkan dulu, gitu kan? Dan persiapan tersebut tertuang dalam modul ajar. Berarti di sini kesimpulannya adalah sesuatu yang kita rancang dengan baik memudahkan kita dalam prosesnya. Modul ajar yang kita buat dan kita pahami banget itu memudahkan kita dalam prosesnya.
Coba yang pertama. Yang pertama gimana? Nih, yang pertama. Ini yang pertama ya. Nih, yang pertama itu macam-macam. Ibu dan Bapak. Ini awalnya mungkin 8. Jadi apa ini? Jadi orang gitu ya. Ini 8 juga, tapi orangnya berbeda kan? Tuh, mungkin atau mungkin dia lingkaran. Terus ini apa gitu ya? Nih ini es krim ya? Macam-macam. Kenapa? Karena nggak jelas awalnya mau kemana, akhirnya masing-masing punya gaya sendiri kan. Kalau di level kelas, ini perencanaan lingkup kelas. Kan perencanaan di pendidikan itu kan ada 2. Perencanaan lingkup satuan pendidikan bernama KSP kan, kurikulum satuan pendidikan kan. Oke, seperti itu ya. Oke, baik Ibu dan Bapak semuanya. Artinya apa? Kita pastikan mudah-mudahan motivasi hari ini sinkron. Apa yang kita ajarkan? Kalau yang kita ajarkan adalah kertas, kalau tujuan pembelajarannya adalah kertas, berarti yang kita ajarkan apa? Kertas kan? Kalau tujuan pembelajarannya kertas, yang kita ajarkan kertas, berarti asesmennya apa? Kertas kan? Yang nggak boleh itu. Tujuan pembelajarannya adalah kertas, terus ngajarnya adalah botol, asesmennya adalah download juga. Nggak nyambung dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kan? Berarti yang harus kita pastikan adalah sinkronisasi tujuan pembelajaran, proses belajar dengan asesmen. Oke, baik Ibu dan Bapak, ini peta konten memahami kurikulum merdeka. Intinya kurikulum merdeka ada pembelajaran intra, ada di P5, ada KSP, dan ada garis besar. Dan ini terkait dengan regulasi, silakan Ibu dan Bapak baca-baca di sini terkait dengan yang namanya di CP. Sudah update belum nih CP yang terbaru? Udah ya? Silakan masing-masing fokus di CP yang terbaru, yaitu keputusan Kepala Badan nomor 32. Kalau ingin menjalankan P5, keputusan Kepala Badan nomor 31. Kalau ingin tahu saya ngajarnya apa, berapa JP saya ngajar mapel itu, adanya di Permendikbud nomor 12. Jadi kalau Ibu dan Bapak saya ngajarnya apa, nama mapelnya apa, jumlah JP-nya berapa dalam 1 tahun, adanya di dokumen Permendikbud nomor 12 ini. Nggak ada dokumen lain. Terus Ibu dan Bapak bisa belajar juga di panduan-panduan ini, silakan. Ini adalah secara teknis. Saat ini ini sekedar gambaran saja supaya motivasi yang kita dapatkan hari ini bisa semakin mendorong kita untuk belajar lebih mandiri. Oke, kita akan mulai masuk ke sini. Siap ya, Ibu dan Bapak, kita akan mulai masuk. Saya punya pertanyaan nih. Ibu dan Bapak kira-kira ketika bekerja ingin kinerja baik atau ingin kinerja buruk? Baik. Saya yakin baik. Kalau ingin baik, kenapa ingin baik? Kepuasan batin, gitu ya. Apalagi indikator baik itu apa? Indikator baik itu apa? Kan semuanya harus ada indikator ya. Betul nggak? Kalau kita ingin baik tapi tidak tahu indikator baik itu, indikator baik untuk seorang guru 4 kompetensi guru ya. Ada berapa? 4. Yang pertama apa? Pedagogi. Yang kedua kepribadian. Yang ketiga sosial. Yang keempat profesional. Profesional itu adalah kompetensi bagaimana kemampuan kita merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan materi yang harus kita ajarkan, dan kita menguasai benar materi itu. Itu profesional. Tidak hanya cukup bagaimana kita menguasai pelajaran, tapi pedagoginya penting kan? Kepribadiannya itu penting. Nanti kita akan bahas sama-sama. Baik ya. Ini saya ilustrasikan seperti ini. Kalau balok ini saya dorong, lama-kelamaan apa yang terjadi dengan diri kita? Kalau kita yang mendorong, yang ketimpa siapa? Kita. Jadi ini filosofi dasar kenapa kita harus melakukan kebaikan. Kalau yang kita dorong adalah kebaikan, yang nimpa kita adalah kebaikan. Kalau yang kita dorong adalah keburukan, yang nimpa kita adalah keburukan. Coba kita pegang teguh prinsip ini. Kenapa saya harus mengajar dengan sebaik-baiknya? Karena saya yakin ini adalah sebuah kebaikan. Kalau saya memberikan kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Coba kita ingat guru-guru kita waktu SMP. Kita ingat guru kita karena materinya yang kita ingat, atau cara mengajar guru-guru kita? Cara mengajar. Berarti cara mengajar itu cara memperlakukan guru-guru kita kepada kita kan? Itu adalah poin kepribadian, poin komunikasi, atau poin sosialnya. Oke ya? Berarti
Silakan ibu dan bapak bahan dasar. Kenapa saya harus baik gitu ya? Karena saya yakin banget ibu dan bapak tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Kalau ibu dan bapak sudah sungguh-sungguh mengajar, yakini pasti itu akan kembali kepada kita. Kalau ibu dan bapak ngajar, nih gaji bapak dan ibu katakanlah 10 juta. Nah, di situ 10 juta ya. Kalau di luar kaget itu 10 juta gaji guru, wah kaget tuh, besar banget gitu ya. Kalau di luar DKI, oke ya. Terus katakanlah gaji kita 10 juta, apakah rezeki kita sebesar 10 juta? Tidak. Enggak kan? Dan yang pasti lebih kan? Betul nggak? Karena rezeki tidak melulu dengan uang kan? Rezeki tidak melulu dengan gaji kan? Tapi kita bisa napas pun rezeki. Kalau harus bayar oksigen ini berapa? Betul nggak? Nih, anak kita baik dan nurut rezeki. Pasangan kita setia rezeki. Kita bisa melihat rezeki. Dan boleh jadi tetap semuanya bertahan menjadi kebaikan kita karena kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Gitu kan? Makanya di sini ibu dan bapak semuanya ingin nggak punya handphone yang paling mahal? Apa yang paling mahal ya? iPhone berapa? Yang mudah-mudah biasanya kapet nih. iPhone 16 ya? Nih, harganya berapa harganya? 35. Mau nggak dikasih handphone yang paling mahal seharga 35 juta gratis kepada bapak dan ibu? Mau kan? Tapi ketika dipegang telinga kita budek, mau? Gak mau kan? Artinya apa? Yang mahal handphonenya atau telinganya? Kita selama ini merasa kurang dengan apa yang kita punya, padahal banyak yang tak ternilai yang kita miliki yang selama ini tidak kita sadari dan syukuri. Gitu ya. Nih, kita lihat. Jadi intinya adalah tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Oke, ini poin pertama yang harus kita kuatkan. Kalau kita berbuat baik, itu akan kembali kepada kita. Berbuat buruk pun akan kembali kepada kita. Jangan pernah kita merasa nyaman dan tenang saat kita ngajar belum benar. Padahal gaji kita full terus, itu pasti akan ditagih.